Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodi Ardiansa dengan NIM 23650070. Saya dari kelas B, Prodi Informatika, Universitas Dayang Hasanuddin. Di video kali ini saya akan menjelaskan program Java tentang looping. Ya, di sini saya sudah membuat program, ada 5 program Java yang tentang looping. Dan di sini saya akan menjelaskan dari program pertama. Nah, program ini akan mencetak dalam bentuk tabel yang terdiri dari 3 baris dan 7 kolom. Angka-angka tersebut dimulai dari 1 dan meningkat satu persatu sampai mencapai 21. Setiap baris berisi 7 angka, dan setelah mencetak 7 angka, baris baru dimulai. Nah, langsung saja kita run. Oke. Di sini ada 3 baris sesuai dengan for, yaitu for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 3, i plus plus. Dan for tadi kemudian di sini ada 7 kolom, yaitu for integer j sama dengan 1 dan j lebih kecil sama dengan 7, j plus plus. Nah, kenapa mulai dari 1? Karena k sama dengan 0. Diketahui bernilai 0, jadi dihitung dari 1 sampai 21. Program ini akan mencetak angka dalam bentuk tabel yang terdiri dari 3 baris, 1, 2, 3, dan 7 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, angka 1 dari 1 meningkat satu persatu sampai mencapai 21. Setiap baris 7 angka, dan setelah mencetak 7 angka, baris dimulai lagi dengan angka berikutnya. Kenapa begitu? Karena di sini kita adakan k plus plus, jadi setiap baris itu akan meningkat, atau setiap dari 7 itu, setiap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan lagi memulai dari 8, 9, 10. Ketika tidak ada k plus plus ini, maka dia akan hasil runnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lanjut. Di sini ada program kedua, masih sama dengan program Java yang tentang looping. Di program ini mencetak angka dalam bentuk pola segitiga terbalik dengan angka yang sama dalam setiap baris. Angka yang dicetak dalam setiap baris adalah sama dengan nomor baris tersebut, dan jumlah angka yang berkurang 1 setiap baris baru. Oke, kita run saja agar lebih jelas. Nah, angka yang dicetak itu angka 1 kalau i-nya sama dengan 1. Berarti yang dicetak 1 sebanyak 5 kali. Karena di sini for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5, i plus plus. Dan di bawahnya ada for integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan 6 kurang 1, j plus plus. Nah, for yang ini untuk menentukan barisnya, ada 5 baris di sini, dan ini untuk menentukan kolomnya. Nah, kenapa di sini mulainya 1, 1, 1? Karena di sini for integer i sama dengan 1, dan di sini i plus plus, jadi i-nya itu satunya itu sebanyak 5 kali, dan ketika kita dan di bawahnya itu langsung dimulai lagi lanjutannya dengan 2, 2, 2. Nah, kenapa di sini dia berkurang 1? Karena di sini for integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan 6 kurang 1, j plus plus. 6 kurang i. Nah, ini 6 kurang i ini kan nilainya 1, jadi 6 kurang 1, maka di sini akan berkurang. Jadi ketika ketika di baris baru, dia akan bertambah nilainya. Jadi ketika baris baru 1, habis itu baris baru lagi 2, baris baru lagi 3, dan seterusnya. Nah, setiap baris baru itu dia akan berkurang nilainya, jadi sesuai dengan i-nya tadi. Baik. Oke, lanjut di program yang ketiga, yaitu nested looping atau for dalam for. Di sini program ini mencetak angka dalam bentuk segitiga yang dimulai dari angka 1 sampai 15. Setiap baris baru dimulai dengan lebih banyak spasi daripada baris sebelumnya, dan jumlah angka yang dicetak berkurang 1 pada setiap baris berikutnya. Itulah sebabnya output terlihat seperti bentuk segitiga yang teratur dengan angka-angka yang ditata rapi. Nah, kita run, maka jaringannya akan terlihat seperti bentuk segitiga yang teratur. Kenapa begitu? Karena di sini for integer j sama dengan 1 dan j lebih kecil i, j plus plus. Ini untuk menambahkan spasi dari awal baris ketika i-nya di sini
1 sampai 5, dan ketika sudah di baris baru, maka di sini maka enamnya akan berada di kolom 2. Begitu pula berikutnya atau di bawahnya lagi. Nah, di sini ya for integer k sama dengan 1, k lebih kecil sama dengan 5, k plus plus. Di sini untuk mencetak angka sama saja seperti program sebelumnya. Nah, kenapa di sini dia bertambah sampai 15? Karena di sini ada integer n sama dengan 1. Dan di sini kita panggil n plus plus. Ketika tidak ada n plus plus ini, maka dia akan hasilnya di situ 1, 2, 3, 4, 5, maka dimulai lagi dengan angka 1, 2, 3, 4. Sini juga 1, 2, 3, 4. Nah, makanya itu kita memakai sini. Bisa dibilang ini penanda bahwa ini akan hasil randingannya akan dimulai dari angka 1 sampai seterusnya dengan tambahkan m plus plus ini. Oke, lanjut di program keempat, yaitu nested looping atau for dalam for. Sama seperti program yang ketiga, di program ini akan mencetak angka dalam bentuk segitiga dengan pola tertentu di mana jumlah angka pada setiap baris adalah ganjil dan bertambah seiring dengan bertambahnya baris. Setiap baris baru dimulai dengan jumlah spasi yang berkurang sebesar 2 dari jumlah spasi pada sebelumnya. Baik, ketika kita run, maka hasil randingannya akan muncul begini dengan pola segitiga. Kenapa dimulai dengan 1 sampai 16? Karena di sini kita sudah menentukan karakternya atau integer n sama dengan 1. Jadi angka ketika kita run itu kita mulai dari angka 1 sampai seterusnya. Nah, di sini kita sudah membatasi, yaitu dengan for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 4, i plus plus. Ini adalah jumlah barisnya. Jadi 1 itu akan berhenti sesuai jumlah barisnya ini. Jadi di sini ada 4 baris. Jadi dia akan berhenti di 4 baris, yaitu di 16. Di sini ada integer s sama dengan 9. Ini adalah jumlah spasi awal. Nah, di sini ini jumlah spasi di awalnya itu ada 9 spasi. Dan di sini ada for integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan s, j plus plus. Di sini untuk membantu mencetak di spasi awal itu. Nah, di sini di bawahnya lagi ada s min s sama dengan 2. Di sini untuk mengurangi jumlah spasi setiap baris mencetak angka. Ketika kita baris baru, dia akan mengurangi spasi sebanyak 2 kali. Jadi dimulai dari 9, dia akan berkurang ke 7 spasi. Habis itu di baris ketiganya dia akan berkurang di 4, akan berkurang di berapa? 9, 5 spasi dan seterusnya. Nah, untuk di bawahnya lagi ada for integer j sama dengan i, sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i kali 2 kurang 1, j plus plus. Sistem print n tambah string spasi dan n plus plus. Nah, ini untuk mencetak angka. Kenapa di sini mencetak angka di sini akan ganjil? Karena 1 di sini ganjil, 4 barisnya ini ganjil karena dari for integer j sama dengan 1, j lebih kecil i kali 2 kurang 1. Nah, ini di sini for integer i 1 dikali 2 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1, makanya di sini 1. Di baris keduanya 2 kali 2 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3 di sini, maka kolomnya akan menjadi 3 gitu. Oke, lanjut di program yang kelima, masih sama dengan program looping. Di program ini akan mencetak angka dalam bentuk tabel yang terdiri dari 5 baris dan 3 kolom. Angka-angka tersebut dimulai dari 10 meningkat satu per satu sampai mencapai 24. Setiap baris berisi 3 angka dan setelah misal 3 angka baris baru dimulai. Nah, ketika kita run, maka di sini hasil randingannya mulai dari 10 sampai 24. Nah, kenapa dimulai dari angka 10? Karena di sini kita tentukan integer k sama dengan 9. Jadi integer k-nya itu mulai dari setelah 9, yaitu 10 sampai seterusnya. Nah, di bawahnya ada for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 5, i plus plus. Ini adalah untuk menentukan jumlah barisnya. Jadi jumlah barisnya itu jumlah barisnya itu harus 5, tidak boleh lebih dari 5.
Nah, di bawahnya ada for integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan 3, j plus plus. Ini untuk menentukan jumlah kolomnya. Jadi kolomnya itu harus 3 gitu. Di sini ada k plus plus. Maka k plus plus ini untuk memulai angkanya, yaitu mulai dari angka 10, 11, 12, agar tidak nge-stuck di 10, 11, 12 ketika kita baris baru, maka di sini akan tambah k plus plus jadi 10, 11, 12. Ketika di baris baru maka dia akan muncul 13, 14, 15 sampai seterusnya gitu. Oke, itulah video dari saya. Sekian dan terima kasih.